Terjemahan Kitab Al-Hikam. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi dan memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya. Mengistimewakan jiwa mereka yang memperhatikan kebesarannya. Allah mempersiapkan rahasia mereka untuk menerima makrifat kepadanya. Sehingga, hati nurani mereka merasa bergembira dalam kebun marifat Allah dan ruh mereka terasa nikmat di alam malakut Allah. Dan rahasia mereka berenang di lautan Jabarut. Sehingga, keluar dari alam pikiran mereka berbagai permata ilmu. Dan dari lidah mereka terucap mutiara hikmah. Maha suci Allah yang memilih mereka, para wali, untuk mendekat takorub pada Allah dan mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Sehingga terbagi dua antara wali itu yaitu salik dan majsub atau menyintai dan yang dicintai. Mereka tenggelam dalam cinta zat Allah dan timbul kembali karena memperhatikan sifat Allah. Kemudian solawat dan salam atas Rasulullah SAW, yaitu sumber dari semua ilmu dan cahaya, bibit dari semua marifat dan sir atau rahasia. Dan semoga Allah ridho pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin. Di dalam segala masa, ilmu tasawuf yang dahulunya atau hakikat ilmu tauhid untuk mengenal Allah adalah termasuk semulia-mulianya ilmu terbesar dan tertinggi. Sebab ilmu tasawuf sebagai intisari dari ajaran syariat, atau hakikat dari ilmu syariat bahkan menjadi sendi yang utama dalam agama Islam. Sebab Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah padaku. Aku di sini adalah akunya Allah. Bukan akunya makhluk, karena pengertian, ilmu tauhid telah berubah namanya menjadi ilmu kalam, atau ilmu filsafat yang seakan-akan tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha, maka timbul nama ilmu tauhid yang dijernihkan kembali kepada sumber yang semula diajarkan dan dilakukan oleh Nabi SAW dan sahabatnya. Sebab dari ilmu inilah ilmu tauhid yang hubungannya dengan akhlak dan amal serta usaha akan dapat memancar nur hakikat atau cahaya hakikat, sehingga dapat menilai semua soal hidup dan penghidupan ini dengan bimbingan dan petunjuk Allah dan seperti yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Hikam disusun oleh Abdul Fathel Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Al-Husain bin Atailah Al-Iskandari adalah salah satu kitab yang sangat baik menjadi pedoman dalam ajaran tauhidnya, sehingga tampak benar-benar berupa ilmu laduni dan rahasia kudus. Adapun definisi ilmu tasawuf atau tauhid, Junaid Al-Baghdadi berkata, mengenal Allah, sehingga antaramu dengan Allah tidak ada pelantara atau hubungan dengan Allah tanpa pelantara. Menerapkan dalam kehidupan semua akhlak yang terpuji menurut apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan akhlak yang tercela, mengendalikan hawa nafsu sesuai kehendak Allah, merasa tidak memiliki apapun dan juga tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Adapun caranya, mengenal asma Allah dengan penuh keyakinan, sehingga menyadari sifat-sifat dan afal Allah di dunia ini. Begitulah Nabi Muhammad SAW mengajar dari tuntunan wahyu dan melaksanakannya lahir batin sehingga diikuti oleh para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhu. Adapun manfaatnya, ilmu tasawuf mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada, menuju ke kesucian hati dan menuju ke budi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu berkata, pengembaraan kami dalam menuju Allah terdiri atas 5. 1. Takwa kepada Allah lahir dan batin dalam kesendirian dan di depan publik. 2. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam semua kata dan perbuatan. 3. Mengabaikan semua makhluk dalam kesukaan ataupun dalam kebencian mereka atau tidak menghiraukan apakah mereka suka atau benci. 4. Rela atau ridho menurut hukum takdir Allah, baik yang ringan maupun yang berat. 5. Kembali kepada Allah dalam suka dan duka. Maka untuk melaksanakan takwa harus melakukan 1. Waro, yaitu menjauh dari makruh, subhat dan haram. 2. Tetap istiqomah dalam mentaati semua perintah dan tetap tabah tidak berubah. Dan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, harus berhati-hati dan menerapkan budi pekerti yang baik. 3. Mengabaikan makhluk dengan sabar dan tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Rela atau ridho pada Allah atas segala takdirnya. 5. Merasa cukup dan tidak tamak terhadap sesuatu. Merasa cukup dan tidak tamak itu karena mengembalikan segala-galanya hanya kepada Allah dalam suka dan duka dengan bersyukur dalam suka dan berlindung kepada Allah dalam duka. Dan semua ini pada intinya ada 5 hal. 1. Semangat yang tinggi. 2. Berhati-hati pada yang haram dan menjaga kehormatan. 3. Taat dan memahami diri sebagai seorang hamba. 4. Melaksanakan kewajiban. 5. Menghargai nikmat. Maka, barang siapa yang bersemangat tinggi, pasti naik tingkat derajatnya. Barang siapa yang meninggalkan larangan yang diharamkan Allah, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Barang siapa yang benar dalam taatnya, pasti mencapai tujuan kebesaran Allah dan kemuliaan Allah. Barang siapa yang melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka bahagia hidupnya, dan barang siapa yang menghargai nikmat, berarti mensyukuri dan selalu akan menerima tambahan nikmat yang lebih besar. Supaya tetap istiqomah dalam taat, ridho atau syukur dalam menuju Allah atau tetap bersama Allah. Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu berkata, aku dipesan oleh guruku, Abdul Salam bin Masyisi radhiyallahu anhu, janganlah kamu melangkahkan kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai keridaan Allah.
Jangan duduk di majelis kecuali yang aman dari murka Allah. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah. Jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah. Yang demikian ini sudah jarang untuk didapat. Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu berkata, perjalanan kami berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Benar dan jujur. 2. Bersih hati. 3. Menepati janji. 4. Bertanggung jawab dalam tugas dan derita. 5. Menjaga kewajiban. Seorang muridnya yang bernama Abdul Ali bertanya, apa syarat yang harus diperbuat oleh orang yang ingin menjadi wali Allah? Jawabnya, seorang yang benar-benar dalam syariat dan ada 12 tanda-tandanya. 1. Benar-benar mengenal Allah yakni mengerti benar tauhid dan penuh keyakinan kepada Allah. 2. Menjaga benar-benar perintah Allah. 3. Berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Selalu berwudu dan bila berhadas segera berwudu kembali. 5. Rela menerima ketentuan takdir Allah dalam suka maupun duka. 6. Yakin terhadap semua janji Allah. 7. Putus harapan dari semua apa yang di tangan makhluk. 8. Tabah, sabar menanggung berbagai derita dan gangguan orang. 9. Rajin mentaati perintah Allah. 10. Kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. 11. Tawadu, merendah diri terhadap yang tua dan muda. 12. Menyadari selalu bahwa syaitan itu musuh yang utama. Sedang kendaraan syaitan itu adalah hawa nafsumu dan selalu berbisik untuk mempengaruhimu. Firman Allah, Inna syaitana laku aduun fatahisuhu adua. Artinya, sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Al-Quran Surat Al-Fatir, ayat 6. Kemudian Ahmad Badawi melanjutkan nasihatnya. Wahai Abdul Ali, berhati-hatilah kepada cinta dunia, sebab itu bibit segala dosa dan dapat merusak amal saleh. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hubud dunia rasukuli hatiyah. Artinya, cinta pada dunia itu sumber dari segala kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allaha ma'alazina taqaw walazina hammusinun. Artinya, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 128. Orang boleh mempunyai kekayaan di dunia ini, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang cinta dunia. Jangan ingin punya kekayaan seperti banyaknya kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam dan kekayaan para sahabat yang kaya-kaya itu. Kita harus menundukkan dunia, dunia tidak boleh diletakkan dalam hati, tinggalkan dunia. Kasihanilah anak yatim, berikan pakaian pada orang yang tidak berpakaian, beri makan pada orang yang lapar, hormatilah tamu dan orang dalam perantauan, semoga dengan begitu kamu diterima oleh Allah. Perbanyaklah zikir, jangan sampai termasuk golongan orang yang lalai di sisi Allah. Salat malam atau tahajud karena ketahuilah bahwa 1 rakaat di waktu malam lebih baik dari 1000 rakaat di waktu siang. Jangan mengejek merendahkan orang yang tertimpa musibah. Jangan berkata gibah atau namimah yaitu membicarakan aib seseorang atau mengadu domba seseorang dengan yang lain. Jangan membalas gangguan orang yang telah mengganggumu. Maafkanlah orang yang telah menganiayamu. Memberilah pada orang yang kikir padamu. Dan berbuat baik pada orang yang jahat padamu. Dan sebaik-baik moral atau budi pekerti seseorang adalah yang sempurna imannya. Barang siapa tidak berilmu, maka tidak berharga di dunia dan akhirat. Barang siapa yang tidak sabar, tidak berguna ilmunya. Barang siapa yang tidak dermawan, tidak mendapat keuntungan dari kekayaannya. Barang siapa tidak sayang kepada sesama manusia, tidak mendapat hak syafaat di sisi Allah. Barang siapa yang tidak bertakwa, tidak berharga di sisi Allah. Barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini, tidak mendapat tempat di surga. Berzikirlah kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Waspadalah terhadap sesuatu yang melalaikan, sebab lalai itu menyebabkan hati beku. Serahkan dirimu pada Allah, relakan hatimu menerima musibah, ujian sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat dan tundukkan hawa nafsu dengan meninggalkan syahwat yaitu semua keinginan kecuali hanya menginginkan Allah.